Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali menyambung perkuliahan kita sebelumnya, yaitu tentang hak asasi manusia. Kali ini kita membahas tentang alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi. Jadi, tema kita pada sesi kali ini adalah alasan tentang hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi. Ya, kita berawal dari pertanyaan, kenapa HAM itu mesti ada dalam konstitusi? Kenapa dia mesti ada? Dan kalau dia ada, kenapa dia mesti banyak? Tidak secara umum aja. Contohnya hak manusia punya hak, dah itu aja bunyinya. Tidak ada bunyi hak hidup, tak ada bunyi hak bekerja. Ini kenapa? Jadi ini jadi diskusi kita pada sesi kali ini. Baik. Saya mengutip pendapat dari Profesor Van Affeldron. Apa kata beliau dalam tulisannya? Beliau mengatakan bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu. Dengan demikian menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak itu timbul apabila hukum itu mulai bergerak. Ini kata beliau. Maknanya apa? Maknanya bahwa hak adalah hukum yang dapat menjelma menjadi kekuasaan, dan suatu kekuasaan itu dapat timbul apabila hukum mulai bergerak. Jadi kekuasaan itu merupakan cikal bakal dari berkembangnya HAM, dari berkembangnya hak. Ini menurut Van Affeldron. Oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki oleh negara atau yang diurus oleh negara dengan hak-hak yang melekat pada diri masyarakat sipil. Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya konstitusi atau undang-undang dasar Republik Indonesia memberikan secara utuh tentang kekuasaan hak-hak orang yang mengurusi negara dengan masyarakat sipil itu mutlak dimiliki oleh pengurus negara, maka ini bisa memberikan resiko atau bahaya. Kenapa? Karena hak itu merupakan kekuasaan yang pada hakikatnya. Jadi ketika negara memberikan kekuasaan, jadi ketika konstitusi memberikan hak itu kepada negara secara utuh, maka dikhawatirkan hak itu nanti yang akan digunakan untuk merenggut hak orang lain. Karena tadi kata kuncinya adalah hak adalah kekuasaan. Nah, oleh sebab itu pentingnya konstitusi menjelaskan dalam batang tubuhnya, dalam isinya, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, atau setiap orang berhak untuk beragama dan menjalankan agamanya, atau berhak untuk bekerja, berhak untuk menikah, dan lain sebagainya. Kenapa ini mesti disebutkan? Untuk mengantisipasi adanya kekuasaan kesewenangan yang dimiliki oleh salah seorang pejabat atau beberapa pejabat yang dapat mengekang, yang dapat mengambil sebagian hak warga sipilnya. Nah, yang kedua adalah bisa kita lihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ayat 1-nya mengatakan bahwa HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung, dihormati, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat kemanusiaan atau manusia. Nah, ini jadi pengakuan HAM dalam Undang-Undang HAM pasal 1 angka 1 jelas menyatakan bahwa HAM itu, hak itu merupakan seperangkat sesuatu yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, diberikan penghargaan, penghormatan, dan hak ini berlaku ada pada setiap person atau individu orang. Nah, ini dia. Jadi kata kuncinya ini. Jadi ketika
hak itu ada pada diri setiap pribadi orang, maka setiap orang atau negara tidak boleh menghina, melecehkan, merendahkan kehormatan hak-hak pribadi orang tertentu. Nah, ini dia. Jadi diperjelas lagi oleh undang-undang bahwa hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, yang mana ya person atau pribadi-pribadi. Nah, oke. Lanjut, saya juga mengutip dari Lev Levin atau dari Dasim Budimansah bahwa konsep HAM menurut mereka memiliki dua pengertian dasar. Yang pertama adalah bahwa hak-hak itu tidak dapat dicabut karena merupakan seseorang manusia yang melekat utuh pada dirinya. Ini konsep yang pertama. Konsep pertama tadi adalah hak atau HAM itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Jadi hak, contohnya saya punya hak untuk menikah. Hak menikah yang ada pada diri saya tidak bisa dicabut oleh kedua orang tua saya. Tidak bisa dicabut oleh guru saya. Tak bisa dicabut oleh negara apalagi. Kenapa? Karena hak pada prinsip adalah sesuatu yang melekat pada diri saya sejak saya lahir sebagai manusia utuh ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kodrat. Ini bahasa Bunda kodrat gitu ya. Yang kedua adalah hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum di masyarakat itu sendiri, baik secara nasional ataupun internasional. Artinya bahwa HAM itu hak yang menurut hukum yang dibuat sesuai dengan konteksnya, bukan hanya teksnya saja. Contohnya Indonesia menganut paham tentang negara menjaga, mengakui, menjamin tentang agama. Maka Indonesia negara yang beragama atau negara yang mengakui agama. Konsep ini berbeda tentunya dengan negara-negara yang berpaham komunisme gitu. Kalau negara-negara komunisme tidak akan memberikan penekanan kepada agama. Yang kedua, Indonesia memberikan penghargaan besar terhadap suku, budaya, dan bahasa. Dan mungkin ini juga ada di negara-negara lain. Dan hebatnya lagi, Indonesia meskipun dia negara hukum yang dianggap positivisme, tapi Indonesia masih saja mengakui keberadaan hukum-hukum yang lain seperti hanya hukum agama. Ini dibuktikan dengan adanya undang-undang tentang haji bagi orang muslim atau tentang wakaf dan lain sebagainya. Artinya negara masih mengakui undang-undang konvensional dan undang-undang tentang agama, seperti khususnya agama Islam. Lalu yang ketiga, negara juga mengakui adanya hukum adat. Jadi meskipun adat ini kata para ahli tak tertulis, adat itu tak tertulis, tapi sejauhnya dia tertulis juga. Kenapa dia tertulis juga? Kalau dia tidak tertulis, lalu bagaimana bisa kita mempelajarinya? Ada buku-buku adat, tanda dia tertulis. Hanya saja kebanyakan pengaplikasian di masyarakat kita bahwa hukum adat itu seringkali dilaksanakan, bukan dituliskan. Jadi ini merupakan yang kedua adalah HAM adalah menurut hak-hak menurut hukum. Jadi ada yang pertama standarnya pengertian dasar dari HAM itu adalah tidak dapat dicabut atau melekat pada pribadi seseorang. Lalu yang kedua adalah hak HAM itu menurut hukum dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional ataupun secara internasional. Artinya yang kedua ini adalah HAM itu dibuat oleh undang-undang atau oleh hukum tentu saja sesuai dengan masyarakat setempat. Karena tidak mungkin tidak sesuai. Kenapa begitu? Karena undang-undang dibuat untuk mengatur manusia sesuai dengan apa yang dimaksudkannya. Baik, saya kira ini merupakan materi kita pada kali ini. Terakhir saya sampaikan bahwa istilah hak merupakan istilah dasar atau hal pokok. Jadi sesuatu yang bersifat dasar atau bersifat pokok, maka kita anggap itu sebagai HAM atau hak asasi manusia, karena di sana ada kata asasi atau kata yang paling dasar. Oleh sebab itu maka kita ambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri pribadi manusia sejak lahir sampai dia meninggal atau mati atau tutup usia, sehingga kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan hak-haknya
sebagai manusia dan sebagai objek hukum. Baik, ini dia materi kuliah kita pada sesi kali ini. Demikian, terima kasih kepada kita semuanya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.